Detak Jantung Cinta Kita. Bab 1. Awal yang menentukan. Sore itu, lampu merah nomor 1 VIP menyala di dinding ruang jaga perawat. Perawat senior tengah sibuk mencatat data pasien yang baru masuk bangsal. Kebetulan hanya ada 2 perawat sebab seorang lagi minta izin untuk acara keluarga. "Nda, tolong lihat pasien kamar 1 VIP, kata senior Mawar. "Iya kak," jawab Winda dengan segera bangkit dari tempat duduknya. Winda adalah seorang perawat berusia 22 tahun berhidung mancung, matanya memancarkan keceriaan, alisnya tebal hitam seperti ulat bulu dan juga bibirnya selalu tersenyum menebarkan rasa damai yang melihatnya. "Saudara Louis, ada yang bisa saya bantu?" sapa Winda saat di dalam kamar 1 VIP. "Bantu saya ke toilet," jawab Louis sedikit kasar. Winda pun langsung membantu pasien ke toilet. Setelah selesai urusan kamar mandi pasien Louis, perawat Winda membantu pasien kembali berbaring di tempat tidurnya. "Ada lagi yang bisa saya bantu?" tanya perawat Winda. "Tidak, pergilah," kata Louis. Perawat Winda membalikkan badannya sambil berjalan ke arah luar. Dia mengelus dada. "Judes banget nih pasien. Bilang terima kasih pun tidak. Untung tampan kalau tidak." Rungut Winda dalam hati. "Stop. Cepat ke sini," teriak Louis. Dengan wajah galak dan senyum sinisnya. "Lebih dekat lagi." Winda nurut aja langsung berdiri tegap di samping kanan Louis tanpa bersuara tapi tetap dengan senyum ramahnya. Tiba-tiba tangan kanan Louis menarik Winda ke pelukannya, serta tangan kiri Louis memegang dagu Winda dan mengarahkan ke bibirnya. Spontan mata Winda melotot kaget. "Kia, apa yang dilakukan pasien ini?" batin Winda. Seketika tangannya memberontak mendorong jauh dari Louis namun kalah kuat dari cengkraman Louis. Winda duduk melamun di ruang jaga perawat. Dia terbayang kejadian di kamar 1 VIP. "Ini cara aku berterima kasih," kata Louis. "Laak." Seketika perawat Winda menamparkan pasien kurang ajar itu kemudian berjalan keluar tanpa sepatah kata apapun. "Nda," panggil perawat Mawar sambil mencolek pundak Winda. "Melamun ya? Sabar sebentar lagi jam kita pulang." "Haha. Sudah nggak sabar pulang bareng pacar ya?" goda perawat Mawar. Winda kaget dicolek perawat Mawar. "Ah, Kak Mawar ada-ada aja. Cuma capek Kak. Pengen cepat pulang dan tidur," jawab Winda beralasan sambil bibirnya manyun manja. Di parkiran rumah sakit seorang perawat laki-laki bersandar di samping mobil Jazz Silvernya. Dia adalah Ari, perawat unit gawat darurat sekaligus kekasih Winda. Seketika senyumnya mengembang saat melihat gadis cantiknya ada di kejauhan menuju ke arahnya. "Hai gadisku," sapa Ari sambil mengusap lembut kepala Winda. "Hai juga," balas Winda tak bersemangat. "Oke, kita makan malam dulu biar gadisku ceria lagi," goda Ari. "Antar aku pulang saja ya. Hari ini pengen cepet tidur," jawab Winda dengan manja. "Baiklah jika itu mau gadisku," balas Ari tersenyum. Di kamar tidur serba pink, Winda berbaring di kasur yang empuk mengistirahatkan seluruh tubuhnya. Bayang-bayang kejadian tadi sore di kamar 1 VIP terlintas kembali di benaknya. Rasa marah, malu, muak bercampur aduk. Di tempat lain di kamar 1 VIP Louis mengusap-usap pipinya. Teringat lagi dia tentang bibir manis nan hangat. Wajahnya yang merah merona namun matanya menunjukkan ketidaksenangannya atas perlakuan Louis. Laak. Namun tamparannya dahsyat. Baru kali ini ada wanita yang berani menamparnya setelah dicium. Padahal begitu banyak wanita yang ingin dekat dengannya. "Wanita yang menarik," ucap Louis. Senyum licik Louis terukir jelas di wajahnya. Bab 2. Setitik penyesalan. Pagi ini begitu cerah. Sinar mentari menembus butiran embun memberikan suasana menyegarkan. Burung berkicau bagai alunan musik nan merdu. Kupu-kupu bersayap indah bertebaran di warna-warni bunga taman di luar bangsal VIP Rumah Sakit Kencana Medika. Semua perawat mulai sibuk dengan rutinitas tugas masing-masing. Biarlah para perawat dinas pagi hari ini bekerja dengan tenang. Mari kita beralih ke kamar ukuran 4x4 meter berwarna pink berpadu ungu. Yap, kamar Winda. Uak.
Winda terbangun dari tidurnya sambil merenggangkan otot-otot tangan dan kaki. Kemudian mata indahnya yang masih agak kemerahan melirik jam dinding di depannya. Melotot seketika kedua bola matanya sambil sedikit menganga mulutnya sebab jam menunjukkan pukul 7.10 WIB. Dengan segera dia menyambar handphone. "Sorry, aku baru aja bangun nih. Aku segera berangkat, oke?" Winda cepat mengetik pesan dan bergegas bersiap-siap kemudian berangkat. 30 menit kemudian, Winda berjalan mengendap-endap perlahan mendekati seorang laki-laki dari arah belakang. Punggungnya yang bidang memakai kaos oblong berwarna biru muda. Celana olahraga hitam yang agak terangkat ke atas sehingga menampakkan sedikit betis yang atletis dan sepatu kets warna putih nampak pas di tubuhnya. "Saya Aang." Winda menepuk punggung laki-laki tersebut. "Maaf telat," katanya sambil meringis memamerkan gigi putihnya yang rapi. "Aku sudah terbiasa dengan kebiasaan telat kamu ini, gadisku," mencubit gemes pipit cubi Winda. "Hehehe," Winda nempel manja di lengan kekasihnya. "Kamu cantik hari ini," goda Ari. Winda mengikat rambutnya ke belakang, memakai topi pink, memakai kaos oblong ketat berwarna putih, celana olahraga hitam dengan garis pink di bagian samping dan sepatu kets putih. "Hari ini aja cantiknya?" tanya Winda manja. "Hahaha. Iya, hari ini aja," jawab Ari asal. Dasar." Winda kesel sambil mencubit gemas lengan kekasihnya. Ari lari menjauh menghindari cubitan manja kekasihnya itu. Winda tidak menyerah begitu saja. Dia pun lari mengejar hingga keduanya sama-sama berlari mengelilingi taman ramai pengunjung yang juga sedang berolahraga saat itu. Di rumah Winda, sepasang kekasih itu duduk di teras, melepas semua lelah setelah berolahraga. Mengobrol, bercanda, suap-suapan makanan, saling melempar perhatian satu sama lain menyejukkan pejalan kaki yang memandang. Matahari mulai membakar kulit. Ari pamit pulang sebab siang nanti dia dinas. Winda masuk rumah untuk mandi kemudian membantu bundanya di dapur. "Nda, kamu sudah dewasa sekarang. Ibu lihat Ari pemuda yang baik, mapan juga tampan. Keluarganya juga baik," puji bundanya. "Pasti ada sesuatu nih kalau bunda sudah muji seperti ini," batin Winda. "Tapi bunda kurang setuju jika kamu sampai terlalu jauh berhubungan dengannya, apalagi sampai menikah. Kamu tahu kan alasan bunda dan ayah tidak suka hubungan kalian. Bunda khawatir nantinya kamu yang akan terluka." Winda hanya terdiam mendengarkan nasihat bundanya. Puspitasari adalah wanita berusia 45 tahun, muslimah, sabar namun tegas dan sangat sayang pada anak semata wayangnya yaitu Winda Putri Hermawan. Di kamar 1 VIP, Louis yang dari pagi sudah sibuk merapikan diri. Baju oke, rambut rapi dan harum parfum merek terkenal. Wajahnya memerah dan tersenyum menahan tawa. Louis tengah membayangkan sesuatu yang menyenangkan akan terjadi lagi pagi ini. Namun seketika hilang bayangan itu seperti tertiup angin. Wush. Perawat yang dia harapkan akan masuk kamarnya pagi ini berbeda dengan yang dia harapkan. Beberapa perawat masuk namun bukan yang dia cium kemarin sore. Louis masih mencoba menenangkan diri. Mungkin nanti sore bisa bertemu. Dokter menjelaskan mengenai kondisi medisnya secara terperinci. Tapi Louis tidak fokus mendengarkan hingga dokter menegurnya. "Bagaimana menurutmu Louis?" tanya dokter. "Vian." Louis nampak kaget dengan pertanyaan dokter tersebut namun tidak tahu harus menjawab apa. Dia sama sekali tidak menyimak perkataan dokter. Dokter Vian bertanya, apakah Tuan Louis bersedia melanjutkan perawatan medis di rumah? Sebab dari pemeriksaan foto ronsen terakhir sudah menunjukkan hasil yang baik. Jadi bisa mulai rawat jalan, jelas perawat mengulangi penjelasan dokter. "Saya rasa perlu dirawat beberapa hari lagi. Di sini aku merasa lebih nyaman," Louis beralasan. "Mana mungkin aku pulang jika di sini ada mainan yang menarik," pikir Louis dalam hati. "Baiklah jika itu mau kamu Louis. Namun hanya 2 hari. Di sini bukan hotel yang bisa kamu tentukan sesuka hati kamu ingin tinggal," ucap dokter. Vian sambil tersenyum. Louis pun tersenyum penuh makna. Saat sore tiba, perawat yang dia harapkan pun belum terlihat.
Hanya perawat yang berbeda yang terus memeriksanya. Louis pun jadi berpikir, apa gara-gara tindakanku yang tidak sopan kemarin menjadikan perawat itu tidak mau lagi merawatku? Tanya Louis dalam hati. Seketika hatinya merasa sangat menyesal dengan tindakannya yang sembrono. Nyeselkan si abang. Makanya jangan jahil, hehehe. Ah, Winda kemana sih? Bab 3. Penasaran. Jam 12.30 WIB. Makanan rumahan pun sudah berjajar di meja makan. Mulai dari tumis kangkung, sayur lodeh, ikan asin, ayam goreng, tahu dan tempe goreng. Setiap hari Minggu Bunda Puspitasari memang selalu masak bermacam-macam sebab Andri Hermawan atau ayah Winda libur sehingga dapat makan siang bersama. Nda, kebetulan kamu juga lagi tidak dinas. Jadi kita sekeluarga bisa makan bersama, ayah membuka obrolan. Iya ayah, jawab Winda. Bagaimana pekerjaan kamu di rumah sakit? Masih boleh tahanlah ya. Rekan kerja juga oke semua. Syukurlah. Ayah ikut senang. Anak ayah memang bisa diandalkan, puji ayah sambil tersenyum. Semoga saja ya. Winda kan anak ayah, balas Winda manja. Anak Bunda juga dong, ucap Bunda tidak mau kalah. Mereka pun tertawa bersama. Makan siang yang sederhana pun jadi lebih nikmat karena keharmonisan keluarga. Ari apa kabar Nda? Tanya ayah. Uhuk. Seketika Winda tersedak. Serasa mogok di tenggorokan nasi yang baru saja dia telan. Kenapa ayah tiba-tiba menanyakan kabar Ari? Tidak biasanya. Bukankah selama ini ayah dan Bunda tidak suka hubunganku dengan Ari? Jadi was-was nih. Batin Winda. Sudahlah ya. Ngobrolnya dilanjut nanti. Selesaikan dulu makannya. Nanti keburu dingin sayurnya. Bunda mengalihkan pembicaraan. Ini minum dulu. Bunda memberikan air putih ke Winda. Terima kasih Bun. Baiklah. Ayah akan diam. Makanan ini akan segera ayah habiskan. Nah gitu dong. Bunda jadi semangat masaknya kalau ayah makannya lahap. Tambah lagi ya. Bunda menaruh lauk ke piring ayah. Lantunan lagu rindu milik Ben Krispati menambah syahdu suasana di kamar. Winda berbaring di atas kasur, menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang. Kata-kata Bunda pagi tadi mengusik ketenangan hatinya. Kenangan 2 tahun lalu hinggap lagi di benaknya. Saat itu hari bahagia Ari resmi menjadikan Winda sebagai kekasihnya. Saat kau mencintai seseorang, kau tidak bisa tidur nyenyak sebab mencintai seseorang dalam kenyataan lebih baik daripada hanya dalam mimpi. Winda, maukah kamu menjadi wanita yang mengisi hatiku di setiap harinya? Ucap Ari sambil memberikan setangkai mawar merah. Jam 21 WIB. Di ruang perawat bangsal VIP beberapa perawat sedang bergosip setelah selesai operan jaga. Winda mulai bekerja mengecek kondisi pasien setiap kamar tanpa mempedulikan perawat lain yang masih asyik bergosip. Winda tidak minat turut serta. Malam ini moodnya sedang tidak bagus. Selamat malam Tuan Louis. Saya minta izin untuk memberikan suntikan antibiotik untuk mencegah infeksi pada luka di kaki Tuan. Apakah Tuan Louis bersedia? Tanya Winda sambil tersenyum. Louis kaget dengan kehadiran perawat Winda di depannya. Louis masih terdiam dengan hanya menatap Winda. Akhirnya aku bertemu lagi dengan perawat ini. Mainan baruku. Kata Louis dalam hati. Tuan Louis, sapa Winda memastikan. Oke. Silakan. Apa saja silakan. Asal kamu yang lakukan, gumam Louis. Tidak biasanya Louis berkata gugup dan menurunkan volume suaranya. Maaf, bisa diperjelas ucapannya. Oh, bukan apa-apa. Silakan lakukan tugas Anda, jawab Louis berlagak cuek. Pulvet mulai lagi nih. Batin Winda. Sabar-sabar Winda, coba bertenang dalam hati. Winda pun mulai menyuntikkan obat. Louis melirik it card yang menempel di dada perawat Winda. Kemudian Louis nampak mengerutkan dahinya sedikit menahan nyeri saat obat mulai masuk pembuluh darahnya. Saya sudah selesai. Saya kembali ke ruang perawat. Silakan Tuan tekan bel jika butuh perawat, pamit Winda sambil tersenyum ramah. Belum sampai Winda melangkahkan kaki.
Ada suara yang familiar sedang memanggilnya. "Saya Ang," suara setengah berbisik. Seorang pria dari arah pintu memanggilnya. Winda melemparkan senyum ke arah Louis lalu berjalan keluar. Dek. Tiba-tiba Louis merasa tidak nyaman mendengar ada yang memanggil perawatnya barusan. Diam-diam telinga Louis meraba-raba ada percakapan apa di pintu kamarnya itu. "Kenapa kamu ke sini?" tanya Winda. "Aku khawatir kamu kenapa-kenapa. Sebab dari tadi aku kirim pesan tidak dibalas," jawab Ari cemas. "Aku hanya belum sempat saja." "Aku kangen kamu sayang," ucap Ari sambil tersenyum menawan. Aku tak tahan jika kamu sudah seperti itu." "Sudah. Pulang sana atau kamu mau temani aku dinas?" goda Winda sambil mendorong Ari menjauh dari pintu kamar nomor 1 VIP. Entah kenapa Louis merasa kesal mendengar percakapan perawat Winda dengan seorang pria barusan. Louis heran kenapa perawat Winda tidak marah. Bahkan sikapnya seolah-olah kejadian kemarin sore tidak pernah terjadi. Padahal Louis berniat minta maaf meski itu bukan gaya dia. Mana pernah dia minta maaf dengan orang lain? Atau perawat itu hanya pura-pura bersikap seperti itu untuk menarik perhatianku? Jelas-jelas kemarin dia sangat marah. Bahkan menamparku. Rasa penasaran bergelantungan di kepala Louis. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepala Louis, membuatnya merasa tidak nyaman. "Apa sebaiknya aku tanyakan langsung saja?" ucap Louis dalam hati. Tangan Louis meraih bel bersiap untuk menekannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Gavin 22 untuk mendapatkan cerita terbarunya. Terima kasih. Terima kasih.